Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Bansos. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang masih trending ya mengenai Dea Only Friends. Ya namanya Dea, tapi karena dia aktif di medsos OnlyFans, akhirnya dibilang dinamakan oleh Dea Only Friends. Apa sih, mungkin dari Sobat Kopastus pasti sebagian besar tahu ya apa permasalahannya. Oke, kita lihat dulu deh cuplikan kasusnya. Jadi kita dari program Indonesia ya, kita sedang melakukan pendidikan tentang psikologian yang terkait dengan pornografi. Boleh keluar. Oh ya, laptopnya ada mbak? Laptop saya Habis. Kamu kantongnya aja langsung ya? Oh? Kantong langsung. Oh saya minta press. Nah itu Sobat Kopastus. Jadi dia OnlyFans ini akhirnya ditangkap karena tersangkut masalah pornografi ya. Pasti atau mungkin Sobat Kopastus sebagian banyak yang tahu ya. Mungkin lebih tahu dari saya jalur ceritanya. Nah, dalam pemeriksaannya disebutkan ada salah seorang komedian Indonesia berinisial M ini sampai menampung 76 videonya dan foto-fotonya. Oke. Nah, kita mungkin siapa M itu ternyata adalah Bro Marcel. Mendapat rumor ini, tanggapannya dari Marcel, kita lihat. Kita bisa komentar ya. Nah, itu banyak netizen nih yang menyangkut pautkan dirimu dengan inisial M itu, seperti apa komentarnya? Tidak tahu nih, ntar kita lihat hasilnya gimana. Tapi sempat pusing gak sih dengan pemberitaan? Mengganggu pekerjaan hari ini mungkin? Lumayan sih kak, tapi pengen keluar dulu ntar ya. Oke, berarti no comment dulu ya saat ini ya. Oke, siap. Ayo kak. Nah, itu apa yang disampaikan oleh Marcel ya. Kepolisian dalam ini Kanit Subdit Cyber Polda akhirnya memberikan tanggapan. Kita simak bersama. Kemudian M, rencana kami jadwalkan pemeriksaan panggilan pada hari Kamis tanggal 7 April pukul 10 dan yang pastinya bersangkutan kami periksa sebagai saksi. Hanya penyampaian Dea dalam berita acaranya di mana yang bersangkutan membeli video Dea sejumlah 76 video. Sampai Kasubdis Reskrimsus memberikan tanggapan mengenai inisial M ini. Kita simak bersama. Kami sudah menganalisa ada satu orang, seorang komedian terkenal dengan inisial M. Ya, komedian terkenal dengan inisial M itu ada yang membeli video tersebut. Nah, nanti kita akan lihat apakah yang bersangkutan ikut menyebarkan atau bagaimana, nanti akan kita panggil yang bersangkutan untuk menjadi saksi terlebih dahulu. Sementara nanti kita akan kita panggil dulu sebagai saksi yang bersangkutan, baru bisa nanti kami mengutarakan apakah status yang bersangkutan itu tetap sebagai saksi atau mungkin bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Jadi itu Sobat Kopastus, mungkin udah beberapa hari ini kasus atau masalah Dea OnlyFans ini cukup trending ya. Tapi baru kali ini saya angkat karena cukup menarik juga. Akhirnya komedian berinisial M yang menurut netizen adalah Marcel tadi akhirnya diperiksa dari pihak Polda, memeriksa saat ini hanya sebagai saksi. Kemudian kalau nanti sampai berlanjut dalam hal mungkin ikut menyebarkan video yang diunggah atau dibelinya,
itu akan menjadi tersangka ya. Ada hal yang menarik sih menurut saya. Jadi kenapa membeli video ya? Kenapa nggak langsung ke orangnya aja? Atau memang sebenarnya Marcel itu udah pernah mungkin ada sobat Kopastus yang juga tahu video aslinya atau mendapat share-sharean atau pernah mendapat kiriman dari teman atau yang lain tentang videonya. Kalau sobat Kopastus mendapatkan kiriman bagaimana? Mungkin ada sebagian yang mau atau mungkin enggak. Kalau saya sih enggak juga ya, enggak nolak. Ya cukup diterima saja, enggak ditonton maksudnya gitu loh ya. Cukup diterima aja ya. Bagaimana teman-teman sendiri yang ngirim pasti masuk juga, kecuali kalau orang lain yang ngirim mungkin keblokir ya kalau yang enggak disimpan nomornya atau yang lain bagaimana ya gitu ya. Itu 76 video, siapa yang mau pose apa saja, pakaian bagaimana, kita juga menjadi tanda tanya ya. 76 video lumayan, cuma harganya kalau 76 itu ya berapa ya, sekelas dia kayak gitu ya. Nggak mungkin satu video dihargai 1 juta, nggak mungkin juga, dan nggak mungkin juga satu video dihargai 25.000 atau 50.000 ya. Silakan sobat Kopastus pikir sendiri ya. Tapi ada hal yang menjadi pelajaran dari kasus ini ya. Mungkin ini salah satu dari beberapa transaksi yang terbongkar atau terblow up di media ya. Mungkin ada beberapa atau banyak lagi transaksi pornografi atau yang kayak gini yang tidak atau belum terbongkar. Nah, bagi yang sampai saat ini masih berkecimpung di dunia bisnis ini ya, mungkin lebih waspada, lebih hati-hati, lebih jeli, lebih smart dan sebagainya ya. Tapi yang belum, mungkin ini akan menjadi warning ya. Kalau memang worth it dengan sanksi sosialnya, malunya itu oke ya. Atau mungkin kalau tahu bahwa ini video artis, mungkin ya udah kita beliin, kita bela-belain untuk membeli, kemudian ikut viral kayak gitu mungkin ya. Nah, tapi ya tadi kalau yang belum mungkin lebih waspada, karena ini kegiatan-kegiatan atau menonton itu menimbulkan suatu hal yang bisa mengganggu secara psikologi, etik ketergantungan atau ketagihan dan sebagainya. Dari pihak sisi ceweknya atau artisnya mungkin etik yang pertama, etik atau ketagihan menerima uang, mendapatkan uang dengan gampang. Kedua mungkin dalam hal eksibisionisme atau mempertontonkan ke bagian-bagian tubuh kita atau tubuh dirinya terhadap orang lain, mendapat pujian, melihat reaksi orang lain sehingga terkesima, takjub, terbelalak, amazing dan sebagainya. Itu mungkin ketagihan itu secara psikologi ya. Dan dari penikmatnya juga akan mengalami hal yang sama, yaitu edik atau mengalami ketergantungan. Seseorang bisa disuruh atau memerintah seseorang dengan imbalan. Itu kebanyakan sampai melakukan hal-hal yang mungkin sangat di luar ya. Ya sama-sama etik bisa saja atau ketergantungan.
Karena edik ini tidak hanya hal-hal yang ketergantungan, itu tidak hanya hal-hal yang buruk ya. Kita berusaha untuk memelihara atau memupuk tentang edik atau ketagihan ini, menggiring ke dalam hal-hal yang baik. Contoh, edik untuk berbuat baik, edik untuk beramal, edik untuk belajar, edik untuk membantu. Itu kalau pelan-pelan kita coba laksanakan, itu pasti akan memberikan ketagihan atau semacam ya tadi ketagihan untuk berbuat yang sama serupa. Kita edik untuk berbuat baik, edik untuk melakukan hal yang sopan, tentunya nanti akan memberikan secara psikologi akan menanamkan keterusan untuk tetap seperti hal itu. Edik untuk mencuri, nah ini kleptomania dan sebagainya, itu salah satu hal-hal psikologi yang sangat terganggu. Edik untuk atau ketagihan untuk menerima bayaran setelah melakukan sesuatu, itu juga. Tapi sisi positifnya harus kita coba, yaitu mungkin ya satu, edik untuk beramal. Cobalah Sobat Kopastor ya, untuk beramal sedikitnya ya seminimal-minimal mungkin. Nah, pelan-pelan kalau dipraktekkan pasti akan menimbulkan edik atau ketagihan atau rasa ingin melanjutkan terus pelan-pelan. Itu edik untuk tidak melakukan ibadah juga ada edik itu ketagihannya. Nah, edik untuk beribadah juga ada, tapi itu mungkin nilai-nilai apa satu hal yang menjadi nilai tentang kasus ini dari pihak pelaku, edik eksibisionis dan menerima uang dengan cepat, yang konsumennya juga edik untuk melakukan sesuatu dengan video-videonya tersebut sampai ya berulang-ulang ya. Itu menurut saya ya Sobat Kopastor. Bagaimana menurut Sobat Kopastor? Silakan tulis komen, saran, kritik atau apapun lah itu di sini ya. Kita akan pasti balas. Oke. Terima kasih sudah pandengin video kita. Jangan lupa pandengin video-video kita yang lain. Sampai jumpa. Salam Kopastor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastor.